Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Minggu ini pertemuan kita ya sebelum UTS berlangsung. Jadi saya akan menjelaskan di pertemuan ke-7, yaitu tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan aspek kecerdasan buatan yang digunakan dalam memahami pola pasar dan pola dari pemakaian alat dalam IoT dengan tingkat kebenaran 60%. Pokok bahasannya yang pertama ada konsep umum dari kecerdasan buatan dalam penggunaan IoT pada bidang saintek dan sosum. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan dasar-dasar ilmu data dalam memahami pola atau kebiasaan masyarakat dalam penggunaan IoT. Suara saya jelas? Terdengar jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik. Oke, kemudian ini ya, ini namanya nanti bisa kalian lihat sendiri di YouTube, yaitu Stylist meets Sophia the Robots. Jadi kecerdasan alami yang digambarkan sebagai manusia dengan kecerdasan buatan yang digambarkan sebagai robot. Gitu. Nah, definisi dari kecerdasan sendiri, manusia bisa pandai menyelesaikan masalah karena mempunyai pengetahuan, penalaran, dan juga pengalaman. Di mana kodratnya manusia adalah makhluk yang sempurna, gitu ya, diciptakan sempurna, mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai pengetahuan dan juga penalaran. Nah, sedangkan kecerdasan sendiri yaitu kemampuan untuk belajar dan mengerti, untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Sedangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yaitu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Penelitian terkait kecerdasan buatan ini yaitu dibuat sangat teknis dan sangat khusus tentunya. Masalah inti kecerdasan buatan termasuk komputer pemrograman untuk sifat-sifat tertentu seperti knowledge, reasoning, problem solving, perception, learning, planning, ability to manipulate and move objects. Nah, definisi kecerdasan buatan itu ada 4 sistem yang dibuat. Yang pertama ada sistem yang berpikir seperti manusia, kemudian sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Ini yang dibuat di dalam kecerdasan buatan. Nah, tentunya kecerdasan buatan itu kan buatan manusia, ya kan? Nah, tentunya ada plus minusnya di dalam sebuah kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan dia bersifat permanen, sedangkan kalau alami cepat mengalami perubahan. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan untuk kecerdasan buatan, sedangkan kecerdasan alami yaitu proses transfer dari manusia satu ke lainnya membutuhkan proses yang lama. Kalau kecerdasan buatan dia lebih murah, kecerdasan alami lebih mahal karena tidak jarang harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan. Misalnya kita mau meningkatkan kualitas SDM. Nah, tentunya harus mengadakan suatu webinar, seminar, kemudian dan di dalam seminar tersebut harus mendatangkan pakar, di mana pakar itu harus dibayar, ya kan, harus mengeluarkan uang yang lebih. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian kalau kecerdasan buatan dia konsisten, sedangkan kecerdasan alami sering berubah-ubah ya, sifat manusia dinamis. Kemudian untuk kecerdasan buatan dapat didokumentasi, kalau kecerdasan alami sulit untuk direproduksi. Kecerdasan buatan dia lebih cepat, kecerdasan alami lebih lambat. Untuk kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik jika dibandingkan dengan alami.
Nah, kalau alami ini, kita sebagai manusia mungkin bisa saja kurang teliti, teledor, dan sebagainya. Nah, kalau kecerdasan buatan, karena sistemnya kita yang buat, sehingga kita setting untuk mengerjakan A, dia akan nurut mengerjakan A. Itu bedanya kecerdasan buatan dan juga kecerdasan alam. Kemudian ada bidang ilmu yang mendasari dari artificial intelligence. Ya, yang pertama ada filsafat. Nah, filsuf membuat kecerdasan buatan dapat dibayangkan dengan mempertimbangkan gagasan bahwa pikiran dalam beberapa hal seperti mesin yang beroperasi pada pengetahuan yang dikodekan dalam beberapa bahasa internal, dan pemikiran tersebut dapat digunakan untuk membantu mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, ada matematika, yaitu menyediakan alat untuk memanipulasi pernyataan kepastian logis serta pernyataan probabilistik yang tidak pasti. Mereka juga menetapkan dasar untuk penalaran tentang algoritma. Di ilustrasinya adalah misalnya kita mau bikin nih sistem atau aplikasi penjualan. Dalam aplikasi penjualan itu misalnya saya mau lihat penjualan di bulan Maret tahun 2022. Saya mau lihat minimal penjualannya berapa, maksimalnya berapa, rata-ratanya berapa, dan sebagainya. Nah, matematika itulah yang dibutuhkan di dalam situ, matematika statistik logikanya. Sedangkan kode-kodenya kita pakai teknik komputer atau ilmu komputer. Kemudian ada ilmu psikologi dan linguistik. Psikolog memperkuat gagasan bahwa manusia dan hewan lain dapat dianggap sebagai mesin mengolah informasi. Sedangkan ahli bahasa menunjukkan bahwa penggunaan bahasa cocok dengan model. Kemudian yang terakhir ada teknik komputer. Nah, ini menyediakan artefak atau kode-kode yang memungkinkan untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan. Program kecerdasan buatan cenderung besar dan tidak dapat bekerja tanpa kemajuan besar dalam kecepatan dan memori yang disediakan industri komputer. Ini sejarah kecerdasan buatan ya dari era komputer elektronik tahun 1941, bisa dibaca sendiri. Kemudian masa-masa persiapan AI pada tahun 1943 sampai 1956. Kemudian awal perkembangan AI dari 1952 sampai 1969. Kemudian perkembangan kecerdasan buatan mulai melambat, itu tahun 66 sampai 74. Hal ini dikarenakan banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa batasan pada struktur data yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensi. Sehingga hal itulah yang membuat kecerdasan buatan melambat pada tahun 66 sampai dengan 74. Kemudian sistem berbasis pengetahuan mulai tahun 69 sampai dengan tahun 79. Kemudian kecerdasan buatan menjadi sebuah industri tahun 1980 sampai dengan 1988. Kemudian kembalinya jaringan saraf tiruan atau neural network tahun 86 sampai dengan sekarang. Yang kita kenal biasanya kalau di NN itu backpropagation learning. Nah, ini yang algoritma yang dipakai di dalam NN. Kemudian ada konsep umum kecerdasan buatan. Jadi di dalam proses, di dalam sistem itu selalu ada IPU. IPU itu input, proses, dan output. Nah, kalau di dalam kecerdasan buatan, inputnya adalah masalahnya apa, masalah yang timbul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang timbul apa. Kemudian diproseslah dengan menggunakan basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan itu apa? Yang bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Di mana dari proses itu tadi dihasilkan sebuah output, yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan solusi dari masalah-masalah yang muncul. Ya, itu konsep umumnya dari kecerdasan buatan. Aplikasi komersial dalam artificial intelligence. Yang pertama ada sistem pakar atau expert system.
Komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yaitu user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengenalan ucapan atau speech recognition, yaitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Yang keempat ada robotika dan sistem sensor yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kelima ada computer vision, yaitu menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Kemudian yang keenam ada intelligent computer aided instruction, yaitu komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan juga mengajar. Yang terakhir ada game playing. Nah, ini game playing ini kalian sudah familiar ya. Ini game playing. Kemudian ada soft computing, yaitu inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Jadi soft computing mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita yang ada. Jadi agar lebih fleksibel gitu, nggak kaku-kaku banget, nggak nggak statis-statis banget. Jadi bisa menentukan dengan adanya perubahan lingkungan. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam suatu soft computing, yaitu yang pertama, empat metodologi ini kita pelajari di statistika ya. Yang pertama ada sistem fuzzy atau logika fuzzy, itu mengakomodasi ketidakpastian logika. Kemudian ada jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network atau ANN, menirukan konsep jaringan syaraf manusia. Kemudian yang ketiga ada probabilistic reasoning, yaitu mengakomodasi ketidakpastian yang bersifat probabilistik. Kemudian ada evolutionary computing, yaitu perhitungan optimasi berbasis pemrograman evolusi. Nah, keempatnya ini kita pelajari di statistika, tentunya di bidang komputasi data science ya, komputasi dan data science. Mungkin kalau teman-teman nanti mau ambil bidang komputasi akan ketemu yang seperti ini. Fuzzy, kemudian ANN, kemudian optimasi, kemudian komputasi lanjut, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan ketemu yang seperti itu. Kemudian fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, ini ilustrasinya bisa kalian lihat di YouTube begitu. Nanti kalian lihat ilustrasinya fuzzy itu seperti apa sih. Nanti pelajaran mendalamnya mengenai fuzzy, mengenai ANN, KNN itu akan dipelajari di data mining. Ya, di data mining kalian akan belajar lebih lengkap apa sih fuzzy, apa sih ANN, dan seterusnya yang berhubungan dengan komputasi. Kemudian ANN juga kalian bisa lihat ilustrasinya di YouTube, sekulitnya saja ANN itu seperti apa sih, gambarannya seperti apa. Artificial neural network itu bagaimana, macam-macamnya apa saja neural network itu. Gitu. Kemudian ini tugas terakhir dari saya ya, tugas membuat modul terakhir. Jadi ada unsur-unsurnya seperti yang sudah-sudah dan materinya yaitu konsep umum kecerdasan buatan dalam penggunaan IoT pada bidang saintek dan soshum. Kemudian dasar-dasar ilmu data dalam memahami pola atau kebiasaan masyarakat dalam penggunaan IoT. Ini tadi sudah saya jelaskan, tapi kalian gali lagi konsep-konsep dan dasar-dasar ilmu datanya. Coba dituangkan lagi di materi tersebut. Kemudian ada contoh kasus. Contoh kasusnya seperti apa? Misal nih, kalian ambil salah satu saja, fuzzy. Nah, fuzzy itu kan banyak sekali di jurnal-jurnal. Silakan kalian cari jurnal, kemudian tuangkan contoh kasus tersebut. Jadi masalahnya apa? Ya, kenapa pakai fuzzy?
terus hasilnya seperti apa. Itu untuk contoh kasusnya. Boleh pakai NN, misalnya ANN atau KNN. Mau dituangkan di contoh kasus juga nggak apa-apa. Kuis peserta jawaban, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Paling lambat saya terima tanggal 4 April jam 9 malam dalam bentuk Word dan PDF. Kenapa jam 9 malam? Karena di tanggal tersebut kalian sudah mulai UTS. Agar tidak mengganggu saat UTS, makanya dikumpulkan malam saja agar setelah UTS baru mengumpulkan tugas. Gitu ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oh iya, kelompoknya seperti yang kemarin saja saat membuat video, jadi 6-7 orang ya. 6-7 orang ini khusus untuk modul yang terakhir. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Ya, Mas Rangga. Oke, maaf Bu, izin tanya untuk soal UTS-nya kemungkinan model soalnya seperti apa ya Bu? Oke, untuk soal UTS nanti saya sampaikan ke koordinator mata kuliah ya. UTS-nya seperti apa, karena ini masih saya pikirkan, pilihan ganda di Kulon atau di aplikasi lain gitu, kemudian bisa saja tertulis. Nah, nanti akan saya pikirkan lagi ya. Jadi seperti apa konsepnya nanti akan saya sampaikan ke koordinator mata kuliah. Jadi dipersiapkan saja untuk belajar. Nah, kalau pilihan ganda itu kan masih ada waktunya ya kan. Kalau di Kulon pun juga begitu, ada waktunya. Kemudian misalnya di tempat lain saya pakai aplikasi lain, itu kan ada waktunya. Nah, jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh dari situ. Nanti saya bisa kelihatan mana yang mengikuti benar-benar kuliah IoT, mana yang tidak seperti itu. Gitu. Itu konsep saya sih sampai saat ini, tapi nanti akan saya kabarkan lagi di format bagaimana jadinya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mas. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk nilai tugas ya 50% 25% dari saya, 25% dari Pak Arief. Jadi untuk nilai tugas ini tugas terakhir dari saya. Yang lainnya sudah saya olah, jadi nanti yang terakhir ini tinggal saya masukkan saja nilainya. Kemudian untuk nilai UTS-nya 25% dari saya, jadi berikan yang terbaik ya untuk UTS dan tugas terakhirnya. Kemudian nanti setelah UTS sampai dengan UAS nanti teman-teman akan diajar oleh Pak Arief Rahman Hakim. Gitu ya, jadi nilai 50% dari saya, 50% dari Pak Arief. Jadi setelah ini saya olah, saya dapat nilai UTS-nya akan saya setor ke Pak Arief untuk diolah dengan nilai tugas dari beliau dan nilai UAS dari beliau. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya akhiri. Nanti sebelum live Teams, teman-teman absen dulu baru boleh live ya. Karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya memberikan materi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, saya masih banyak kekurangan dan masih mungkin ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ada yang bertanya lagi? Ini ada Mbak Syifa yang angkat tangan. Saya nggak kelihatan kalau dari HP ini. Baru kelihatan dari laptop. Ini tadi yang angkat tangan siapa saja? Mbak Syifa?
Terus siapa lagi? Iya Bu, saya yang angkat tangan. Iya, silakan Mbak. Kalau ada yang bertanya silakan. Karena di sini nggak kelihatan. Sebenarnya udah jelas banget Ibu itu dari tugasnya. Saya cuma mau bilang terima kasih sama Ibu Puspita karena setengah semester ini udah mengajar statistika A ini Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan ya sekali lagi saya mohon maaf, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan ya. Mohon dimaafkan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di mata kuliah di semester depan begitu ya, karena saya banyak mengajar di mata kuliah semester-semester atas. Gitu jadi sangat bosan ketemu saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua.